Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2, saya Aida Kurniawati bersama rekan saya Krisnayanti. Kami akan mempresentasikan tentang analisis jalur atau path analysis. Untuk materinya akan saya paparkan. Pengertian analisis jalur, suatu teknik untuk mengestimasi dampak dari serangkaian variabel bebas terhadap sebuah variabel bebas dari serangkaian hubungan atau korelasi yang teramati, di mana diduga terdapat hubungan sebab akibat asimetris di antara variabel tersebut. Tujuan analisis jalur, suatu metode untuk mengukur pengaruh langsung setiap jalur yang terpisah dalam suatu sistem dan kemudian menemukan tingkat di mana variasi dari dampak ditentukan oleh setiap penyebab partikular. Metode ini tergantung pada kombinasi pengetahuan tingkat korelasi di antara variabel-variabel dalam suatu sistem dengan pengetahuan assumed possessed dari hubungan sebab akibat. Manfaat, penjelasan fenomena yang dipelajari. Contohnya, mengenai fenomena perkembangan dunia industri dalam bidang sepeda motor, misalnya brand dan kualitas produk. Kedua, prediksi nilai variabel terikat berdasarkan variabel bebas. Maksudnya adalah sebesar apa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Ketiga, faktor determinan, variabel bebas mana yang berpengaruh dominan terhadap variabel terikat. Contohnya, pengaruh kesadaran merek lebih dominan daripada persepsi kualitas terhadap keputusan pembelian. Model path analysis. Model path analysis digunakan untuk menjelaskan pola hubungan antara variabel dengan tujuan mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung dari seperangkat variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependent. X1 dan X2 adalah merupakan variabel independen atau variabel bebas, sedangkan Y-nya adalah merupakan variabel dependent atau variabel terikat. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Saudari Krisnayanti. Dalam analisis jalur, keterkaitan antara variabel bebas yang mempunyai hubungan berarti dapat dihitung besaran pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung. Untuk pengaruh tidak langsung merupakan perkalian antara koefisien jalur dengan koefisien korelasinya. Oleh karena itu, terlebih dahulu dihitung masing-masing besaran koefisien korelasi di antara variabel bebas tersebut. Perhitungan hipotesisnya, 1. Dengan korelasi antara X1 yaitu kesadaran merek dan X2 yaitu persepsi kualitas dengan uji T. Hipotesis 0. Value dari X1 dan X2 sama dengan 0 berarti tidak terdapat korelasi antara kesadaran merek atau X1 dan persepsi kualitas atau X2. Hipotesis alternatif, value X1 dan X2 tidak sama dengan 0 berarti terdapat korelasi antara kesadaran merek atau X1 dan persepsi kualitas atau X2. Dengan contoh rumus, T hitung sama dengan akar korelasi sampel dikurangi 2 dibagi akar 1 dikurangi korelasi kuadrat dengan derajat bebas sama dengan sampel dikurangi 2. Contoh diagram korelasi antara X1 dan X2. Diketahui korelasi sama dengan 0,694
sampel sama dengan 227, maka T hitung sama dengan korelasi 0,694 akar dari 227 dikurangi 2 dibagi akar 1 dikurangi 0,694 kuadrat. Hasilnya T hitung sama dengan 0,694 dikali 15 dibagi akar 1 dikurangi 0,482 sama dengan T hitung 10,41 dibagi 0,720. Berarti hasil T hitung sama dengan 14,458. Kesimpulannya, harga T hitung di atas selanjutnya dibandingkan dengan T tabel, maka pada tingkat kesalahan 5%, derajat bebas sama dengan sampel dikurangi 2 sama dengan 227 dikurangi 2. Hasilnya sama dengan 225. Maka diperoleh T tabel sama dengan 1,960. Dengan demikian diketahui T hitung 14,458 lebih besar dari T tabel, yaitu 1,960. Maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis 0 ditolak. Artinya, ada hubungan yang signifikan antara kesadaran merek atau X1 dan persepsi kualitas atau X2. Dua, pengaruh parsial dari X1 dan X2 terhadap Y dengan uji T. Hipotesis 0, value keputusan pembelian dengan kesadaran merek, value keputusan pembelian dengan persepsi kualitas sama dengan 0, berarti tidak terdapat pengaruh parsial dari kesadaran merek atau X1 dan persepsi kualitas atau X2 terhadap keputusan pembelian Y atau Y. Hipotesis alternatif, value keputusan pembelian terhadap kesadaran merek, value keputusan pembelian terhadap persepsi kualitas. Kriteria uji, maka didapat hipotesis 0 ditolak jika signifikan lebih kecil dari tingkat signifikansi atau T hitung F hitung lebih besar dari F tabel. Ini adalah diagram pengaruh parsial dari X1 dan X2 terhadap Y. Contohnya, diketahui struktural value dari keputusan pembelian dengan kesadaran merek signifikan 0, tingkat signifikansi T hitung dengan nilai 7,625 dan T tabel dengan nilai 1,960. Kesimpulannya, hipotesis ditolak. Struktural value keputusan pembelian dengan persepsi kualitas signifikannya 0, tingkat signifikasinya 0,05 dengan T hitung
4,411 T tabel dengan nilai 1,960, maka didapat kesimpulannya hipotesis 0 ditolak. Kesimpulannya dari tabel di atas, maka didapat harga T hitung di atas selanjutnya dibandingkan dengan T tabel pada tingkat kesalahan 5%, derajat bebas sama dengan sampel dikurangi 2 sama dengan 227 dikurangi 2 sama dengan 225, maka diperoleh T tabel sama dengan 1,960. Dengan demikian, diketahui T hitung 7,625 dan 4,411 lebih besar dari T tabel, yaitu dengan nilai 1,960. Maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis 0 ditolak. Artinya, ada hubungan yang signifikan antara kesadaran merek atau X1 dan persepsi kualitas atau X2 terhadap keputusan pembelian. Tiga, pengaruh simultan dari X1 dan X2 terhadap Y dengan uji F. Hipotesis value Y atau keputusan pembelian dengan X2 persepsi kualitas dan X1 kesadaran merek sama dengan 0, berarti tidak terdapat pengaruh simultan dari kesadaran merek atau X1 dan persepsi kualitas atau X2 terhadap keputusan pembelian atau Y. Hipotesis alternatif value Y atau keputusan pembelian dengan X2 persepsi kualitas dan kesadaran merek atau X1 tidak sama dengan 0, berarti terdapat pengaruh simultan dari kesadaran merek atau X1 dan persepsi kualitas atau X2 terhadap keputusan pembelian atau Y. Kriteria ujinya, maka hipotesis 0 ditolak jika signifikan lebih kecil daripada tingkat signifikansi atau F hitung lebih besar dari F tabel. Ini adalah contoh diagramnya. Maka diketahui dengan tabel struktural value keputusan pembelian atau Y dengan X1 kesadaran merek dan X2 persepsi kualitas signifikan dengan nilai 0 dan tingkat signifikansinya dengan nilai 0,05 dan F hitung sebesar nilai 119,885 dan F tabel 3,025, maka 3,02 maksudnya, maka kesimpulan hipotesis 0 ditolak. Dengan demikian kesimpulannya yaitu harga dari F hitung di atas selanjutnya dibandingkan dengan F tabel pada tingkat kesalahan 5% dengan derajat bebas sama dengan sampel dikurangi 2 sama dengan 227 dikurangi 2 sama dengan 225, maka diperoleh F tabel sama dengan 3,02. Dengan demikian diketahui F hitung 119,885 lebih besar daripada F tabel dengan nilai 3,02. Maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis 0 ditolak.
Artinya, ada hubungan yang signifikan simultan antara kesadaran merek atau X1 dan persepsi kualitas atau X2 terhadap keputusan pembelian atau Y. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.